Muda bersama saya Egum. Kali ini podcast bertamasya dari Dompet Duafa lagi ngetemin Pesta Semalam Minggu. Nah, sekarang sudah ada bersama saya Mbak Hani. Oke, halo Mbak Hani. Halo, selamat sore. Sore Mbak Hani. Terima kasih ya sebelumnya Mbak Hani mau nih untuk gabung ngobrol-ngobrol di sini bersama kita podcast bertamasya dari Dompet Duafa. Iya, Oke, Mbak Hani kesini sama siapa Mbak Hani? sama teman. Sama teman, berdua aja? Ya berdua aja. Oh, aduh, kayaknya Mbak Hani penikmat musik nih. Ya, lumayan lah. Penikmat koplo. Oh, emang suka koplo Mbak Hani? Ya, iya suka aja sih musik. Oke, baik. Insan muda tak bisa dipungkiri bahwa banyaknya jadwal konser sepanjang tahun ini itu membuat orang-orang juga antusiasmenya melonjak gitu ya, sehingga mau nonton konser pun tetap akan dilakoni meski mungkin ada banyak pengorbanannya. Nah, mungkin Mbak Hani boleh share sedikit nih, nonton konser ini jauh-jauh hari sudah direncanakan atau memang on the spot aja atau gimana? Semingguan lah. Oke, semingguan. Beli tiketnya udah seminggu yang lalu. Cuma memang sering aja sih ngikutin gitu. Kalau lagi pas waktunya, pas kerja lagi leave off bisa. Oh ikut. gitu. Iya. Kalau boleh tahu ada pengorbanan tertentu nggak sebelum nonton konser gitu? Pengorbanannya paling izin cuti. Oke, sampai dengan izin cuti pun Mbak Hani lakoni gitu ya. Iya. Oke, untuk ini pasti nabung juga dong ya, karena nonton konser Iya. kan nggak bisa gratis ya Iya, nggak? betul. Oke. Ini Lumayan. nabungnya berapa lama nih? Kenapa? Dapatnya? Nabungnya berapa lama nih? Enggak sih, enggak lama. Paling nyisihin duit jajan. Oh, oke. Mbak Hani ngomong-ngomong nih, apa sih yang bikin Mbak Hani jadi senang banget nonton konser? Boleh nggak berbagi di sini? Kalau menurut aku seneng aja gitu, kayak teriak-teriakan, tawa, jingkrak-jingkrakan gitu, kayaknya capek, malah capek hilang, terus stresnya hilang gitu. Oh gitu. Kalau menurut aku gitu. Oke. Walaupun capek tapi selesainya kayaknya seru gitu. Oh, jadi Banyak meskipun manfaatnya. capek. Oke, boleh. Badan seger, Badan kayak segar. olahraga. Olahraga, oke. Terus pikiran juga enak gitu. Oke. Bisa nyanyi, terus kadang juga ada temen ya gitu, teman-teman baru gitu, jadi banyak teman gitu. Gitu sih. Oh, oke. Ternyata nih insan muda dengan nonton konser nggak cuman bikin kita jadi Stresnya hilang aja, Iya. bisa badan jadi fit. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang stres tadi ya, secara psikologis musik itu juga banyak manfaatnya Mbak Hani. Iya betul. Betul ya, dirasakan Betul. ya. Ternyata kalau kita mendengarkan musik itu juga membuat kerja otak kita itu melepaskan yang namanya hormon dopamin yang itu Ya. membuat kita jadi merasa bahagia. Iya betul. Sehingga mungkin itu yang bisa bikin kita jadi stress release Iya, tadi ya. Oke, kalau Mbak Hani sendiri penikmat musik pop? Iya. Apa aja sih masuk? Oh, oke, jadi Apa aja. koplo Iya. semuanya ya. Sepanjang tahun udah berapa kali nih? Apa? Sepanjang tahun udah berapa kali nonton? Ikut konser ini. Aku hampir sebulan sekali. Ikut. Lalu? Ini di sini aja udah 3 kali. Wah, keren banget Mbak Hani. Ketiga, terus Kemayoran juga ini juga gitu. Tapi lebih ke koplo kalau aku, kalau di konser ini. Kalau musik pop gitu-gitu paling karaokean gitu-gitu aja sih. Jadi walaupun nggak ada konser gitu ya, Mbak Hani juga tetap kayak karaokean gitu ya? Iya, karaokean baru pop gitu. Tapi kalau misalkan kayak koplo, kayak konser gini aku ngincernya yang koplo-koplo. Oh, karena biar bisa tadi joget, Iya. biar bisa. Oke, Mbak Hani, tadi kan Mbak Hani sempat cerita ya kalau seringkali nonton konser itu bikin Mbak Hani jadi lebih enak perasaannya, stresnya hilang. Boleh nggak cerita sedikit? Misalnya ada waktu-waktu di mana Mbak Hani merasa berada di titik-titik terendah, terus kemudian nonton konser dan apa impactnya setelah itu? Boleh nggak cerita ke kita sedikit? Kalau yang lagi dirasa, kan masalah itu banyak ya. Kayak di tempat kerja, capek badan, jadi masalah rumah tangga gitu-gitu. Kalau udah di sini kayak kita udah ngeluapin, aku kan nggak gampang untuk cerita ke orang kan. Kayak masalah atau apa-apa, kalau kayak gini kayak kita lepas aja teriak gitu. Jadi kalau bagi saya ya, kayak begini kayak kita curhat aja, maksudnya plong gitu. Oke. Besok lagi enak lagi gitu pikiran menurut saya. Oke, ih menarik Seperti banget. itu. Menarik banget berarti kalau misalnya di rumah mungkin kadang kita nggak bisa berekspresi Gak dengan gampang maksimal curhat, gitu ya, iya, nggak dan gampang sama gitu teman ya. deket pun kan beda gitu. Oke. Paling kayak gini.
Jadi salah satu cara yang diambil untuk bisa mengekspresikan emosinya itu ya justru dengan nonton konser, karena bisa jingkrak-jingkrakan, bisa teriak-teriak, yang itu nggak bisa diperoleh di rumah gitu ya, atau sama teman dekat juga belum tentu gitu ya. Oke, dan ternyata Mbak Hani berbagai riset juga menunjukkan bahwa musik itu tidak hanya membuat kita jadi misalnya stress release tadi ya, tapi juga bisa engage secara sosial. Kita tadi Mbak Hani juga bilang kita punya teman baru gitu, karena kan kita melakukannya bersama-sama, euforianya bareng-bareng gitu ya. Oke. Nah, Mbak Hani, sebenarnya Mbak Hani punya atensi yang khusus nggak sih sama kesehatan mental nih? Karena dari tadi kan kita secara nggak langsung gitu ya bahasnya tentang stres gitu dan seterusnya. Mbak Hani punya atensi ya khusus nggak tentang kesehatan mental? Ya perlu banget sih sebenarnya. Mental itu kan. Ya kayak gitu. Jadi mental itu kan kalau kita nggak ngeluapin kan bahaya juga kan di badan kita. Nah itu jadi gimana cara kita meluapinnya, entah curhat, entah teriak-teriak, entah apa, itu kan salah satunya kan. Betul. Nah aku lebih ke sini aja gitu. Oke, benar-benar banget ya kan? Betul. Kalau kita terlalu pendam juga di badan juga nggak penyakit. Betul. Jadi penyakit, terus jadi nggak sehat, mood kita jadi nggak berantakan. Benar. Jadi dengan kita berekspresi kayak gini kan kita teriak-teriak. Kan semua orang emang beda-beda, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini. Tapi di nyamannya aku ya kesini, cara aku healing buat inin mental. Oke, dengan nonton konser tadi ya. Meskipun harus dalam tanda kutip ambil cuti tadi ya, ngerogoh kocek gitu ya. Tapi itu tidak seberapa dengan pentingnya kesehatan mental tadi ya. Luar biasa banget nih Mbak Hani. Jadi betul banget tadi kata Mbak Hani bahwa kita nggak bisa nih kalau memendam terus emosi-emosi, utamanya emosi negatif gitu ya, karena namanya manusia kita pasti punya ragam emosi dan harus kita ekspresikan tapi dengan cara yang tepat, nggak marah-marah aja gitu kan. Jadinya kan kita yang positif aja. Jadi lebih sehat ya. Ini menarik banget Mbak Hani, tadi berumah tangga udah punya anak? Udah punya 3 anak? Oke. Kalau marah-marah sama anak kan jadi nggak oke ya. Apalagi kan aku single parent kan. Oke. Jadi ya udah caranya ya begini. Ada kenikmatan yang diperoleh ya dengan nonton konser. Ya, selain kita deketin ke yang di atas ya. Betul. Nah ini ibaratnya bonus aja buat diri kita sendiri. Nah, jadi sekaligus buat self reward gitu ya. Self reward yang juga untuk menyeimbangkan kesehatan mental. Keren banget loh Mbak Hani, insan muda. Jadi ternyata musik itu banyak sekali manfaatnya. Seperti yang Mbak Hani tadi sampaikan, ternyata itu sangat dekat dengan menjaga keseimbangan mental. Ya seperti yang tadi juga saya bilang bahwa ternyata mendengarkan musik itu banyak sekali dampak positifnya. Salah satunya bisa membuat kita nyenyak juga tidurnya gitu. Ya, betul. Nah, terus juga bisa membuat kita lebih fokus dalam bekerja, tergantung ritme musiknya gitu. Nah kalau Mbak Hani sendiri tadi kan bilangnya koplo ya, karena mungkin ritmenya bersemangat gitu ya. Kalau misalnya lagi sedih gitu, atau misalnya lagi melo, Mbak Hani juga dengar musik nggak? Kalau kayak gitu kan jatuhnya nanti kita jadi sedih. Kalau ini ada lagu sedihnya tapi kan tetap bersemangat. Betul banget. Saya sepakat banget. Jadi memang ini juga kan lagunya galau semua sebenarnya. Cuma tapi kan badan kita biar nggak sedih gitu. Betul banget. Insan muda menariknya nih musik koplo ini. Mau sedih, mau bahagia, tapi tetap dikemasnya dalam bentuk semangat. Punya masalah apapun harus semangat. Betul banget, jadi kayak bisa dikorelasikan gitu ya. Artinya bahwa mau apapun emosi kita sekarang, mau bahagia, mau sedih, kayaknya kita diminta untuk tetap menerimanya, kemudian tetap positif ya setelah itu gitu ya. Kita tidak mendinai bahwa kita sedang sedih, bahwa kita sedang marah gitu ya. Kita terima perasaan itu, tapi kemudian dengan alunan musik yang bersemangat membuat kita kembali pada mood yang oke gitu ya. Betul banget. Aduh, Mbak Hani nih mantap banget. Oke, Mbak Hani, di sini kan judulnya podcast ngetem, duduk di sini nek atimu ngerasa ambiar. Nah, kebetulan nih Mbak Hani, saya itu adalah salah satu praktisi dalam ilmu kesehatan mental. Saya adalah seorang psikolog. Mungkin Mbak Hani pengen menanyakan sesuatu atau mungkin bercerita atau apa aja boleh. Nah ini mau tanya sesuatu nggak? Mumpung gratis nih. Kalau bercerita kayaknya
nanti saya melo. Nanti Nggak usah. cirembai gitu ya. Intinya tahu kan single parent 3 anak gimana. Oke. Nah itu nanti kalau saya kan orangnya gampang meleleh nih. Oke. Jadi ya seperti itu, tapi nggak mau sedih-sedih lah. Pokoknya kakak pasti tahu kan kalau udah single parent anak 3 itu dramanya gimana. Betul banget. Ya. Istilahnya kita sebagai ibu sekaligus sebagai ayah gitu ya. Tapi Mbak Hani sangat menginspirasi loh, maksudnya bisa tetap menunjukkan sisi manusiawinya, tapi juga tetap berupaya balance gitu ya. Betul. Aduh luar biasa, udah bekerja, di rumah juga mengurus anak 3, tapi tetap bisa ngikutin konser. Ih, keren banget. Ya dikalahin ini kadang cuti gitu. Cuti. Jadi kerjaan yang dikalahin bukan sama anak gitu. Betul. Tetap ada waktu buat anak, ada waktu buat bekerja, dan ada waktu untuk diri sendiri. Me time-nya ternyata nggak selalu healing sampai hilang kemana-mana. Kalau kita ke Puncak, ke Bandung butuh waktu lama. Betul. 2 hari, 3 hari. Mendingan di sini aja. Nonton konser, ketemu orang banyak. 5 jam bisa bikin hati riang gitu ya. Sekarang anak-anak sama siapa nih? Anak aku yang 2 tuh udah dewasa, yang 1 yang kecil kelas 5 tahun sama kakak. Oh, sama kakak. Oke. Gitu. Mbak Hani, maaf ya ini pertanyaannya agak mungkin kurang pas. Boleh dijawab boleh enggak? Selama setahun bisa merogoh kocek berapa banyak nih untuk nonton konser? Nonton konser. Aku tuh ikut ini karena yang habis dulu nggak pernah kan ikut konser gini, koplo gini. Terus baru setahun ini ya 1 juta lebih kali ya. Oh, bisa sampai 1 jutaan ya? Enggak, maksud sekali konser. Oke. Oh, sekali konser yang enggak sampai segitu. Paling 3-400an. 3-400an ya, sama jajan. Iya, karena kan kita nonton konser nggak mungkin cuma beli tiket doang ya, kita perlu jajan. Minum, haus. Betul. Oke, jadi betul, kesehatan mental itu tidak selalu kita ukur dengan aduh mahal nih gitu ya. Kalau emang itu baik untuk diri ya nggak apa-apa gitu ya, nonton konser, menabung dan seterusnya. Baik insan muda, ternyata dari pembicaraan kita yang singkat ini banyak juga loh yang bisa kita peroleh insight-nya dari Mbak Hani. Kita tahu bahwa ternyata musik banyak sekali efeknya. Ya, tadi juga kalau kita lihat nih pesta semalam minggu ini kan temanya celebration and happiness gitu ya. Kita sedang menselebrasi, memeriahkan gitu ya, mengapresiasi diri dengan harapan pulang-pulang bahagia gitu. Harapannya juga habis dari podcast ini makin bahagia ya Mbak Hani ya. Amin. Oke Mbak Hani, mungkin Mbak Hani bisa memberikan sedikit statement atau closing statement gitu ya kepada teman-teman insan muda Dompet Duafa yang bisa menginspirasi kita semua dari perjalanan hidupnya sampai dengan kesenangan menonton konser ini. Boleh dong sedikit apa yang bisa disampaikan ke teman-teman insan muda Dompet Duafa? Simple aja sih kalau menurut aku, untuk jiwa mental kita ya, yang tahu kan diri kita sendiri. Mencari kebahagiaan pun yang tahu diri kita sendiri. Ikutin aja kata hati, kalau hati kita bahagianya ini, ikutin aja karena itu self reward juga kan buat diri kita sendiri gitu. Jangan ikutin orang ini kita ikutin, kita hati kita sendiri, diri kita sendiri sih. Lebih itu sih gitu. Nyari kebahagiaan tuh ada di diri kita sendiri. Ih, gitu. Masya Allah, keren banget. Sahabat insan muda Dompet Duafa, dari yang disampaikan Mbak Hani saya jadi teringat sesuatu. Happiness atau kebahagiaan itu emang adanya di dalam diri kita sendiri. Mau sejauh apapun kita mencari itu kita nggak akan ketemu. Jadi harus ditemukan. Betul. Terima kasih loh Mbak Hani sudah mengingatkan kita semua. Itu harus kita temukan di dalam diri kita sendiri. Kita harus tahu dulu apa sih yang kita mau, apa yang kita butuh. Apa yang kita butuh gitu ya. Dan kita tidak bisa compare diri kita dengan orang lain. Iya, betul. Sehingga itu akan membuat kita jadi bukan menjadi diri sendiri gitu dan membanding-bandingkan. Nah, kalau kita mau bahagia, maka temuilah bahagia di dalam diri kita sendiri dulu. Ya kan Mbak Hani? Dan jangan letakkan bahagia kita terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya enggak? Yaitu misalnya orang lain, pikiran orang lain, tanggapan orang lain tentang kita. Berharap orang lain. Betul sekali. Itu lebih menyakitkan. Sepakat banget Mbak Hani. Berharap ke orang lain. Ya, kenapa orang
jadi banyak nggak bahagia tuh Mbak Iya. Hani karena dia meletakkan Berharap. kebahagiaannya betul pada Berharap orang lain membahagiakan kita. betul banget. Saya sepakat banget sama Mbak Hani. Oleh sebab itu, guys, insan muda dompet duafa, kalau mau berbahagia maka kenali dulu diri sendiri, gitu ya, sehingga nanti kita akan sangat dekat dengan kebahagiaan. Contohnya, saya tahu kalau nonton konser bikin saya bahagia, maka saya akan tetap datang ke konser agar Betul. saya bisa stress release. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Hani atas waktunya, sangat menginspirasi. Mungkin itu dulu teman-teman insan muda dompet duafa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Untuk menonton ini semua, teman-teman bisa lihat di Dompet Duafa TV. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Bye-bye. Oke, Mbak Hani, terima kasih banyak ya. Nah, aku boleh minta foto ya? Boleh dong.